Hai semuanya, nama saya Simon dan di video ini saya akan menunjukkan kepada Anda langkah demi langkah cara mendesain toko Shopify. Jadi, like Sandat belum pernah membangun atau mendesain toko Shopify sebelumnya, seluruh prosesnya bisa terasa cukup membingungkan dan video yang sedang Anda tonton sekarang akan membuat semuanya jauh lebih mudah untuk Anda karena video ini akan membimbing Anda langkah demi langkah melalui seluruh proses mendesain toko Anda sendiri dan menelusuri semua pengaturan serta semua opsi, sehingga Anda bisa yakin bahwa Anda telah mencakup semua hal yang perlu Anda perhatikan dan Anda tahu apa saja yang bisa Anda lakukan dengan editor Shopify, serta bagaimana cara benar-benar membangun toko Anda agar hasil akhirnya terlihat menarik. Jadi saya akan mencantumkan semua langkah yang akan kita bahas di deskripsi video di bawah, jadi jika Anda mencari bagian tertentu, Anda juga bisa langsung lompat ke bagian tersebut. Tapi menurut saya, sebaiknya kita tidak membuang waktu lagi dan langsung masuk ke tutorialnya. Baiklah, jadi langkah pertama adalah mendaftar akun Shopify Anda, dan saya sarankan untuk menggunakan link referral saya yang bisa Anda temukan di deskripsi di bawah untuk mendaftar. Ini akan membawa Anda ke halaman landing Shopify Commerce Coach milik saya, yang memungkinkan Anda memperpanjang masa percobaan gratis selama 3 bulan tambahan hanya dengan $1 per bulan. Jadi pada dasarnya Anda mendapatkan 3 bulan menggunakan Shopify dengan semua fiturnya hanya seharga $1 per bulan, yang merupakan penawaran yang sangat bagus dan memberi Anda cukup waktu untuk menyiapkan segala sesuatu sebelum peluncuran toko Anda. Jadi pastikan untuk menggunakan tautan pertama di deskripsi dan setelah Anda berada di halaman ini, cukup masukkan alamat email Anda lalu klik mulai uji coba gratis. Kemudian di sini, Shopify akan menanyakan beberapa pertanyaan tentang jenis bisnis atau toko yang ingin Anda bangun. Jadi jika Anda mau, Anda bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut di sini, tetapi sebenarnya tidak masalah apapun jawaban Anda karena versi Shopify yang kita dapatkan sama untuk semua orang. Jadi yang biasanya saya lakukan adalah cukup klik lewati semua di bagian bawah sini. Di sini cukup pilih negara Anda dan klik berikutnya. Lalu kita perlu membuat akun Shopify kita, jadi Anda bisa menggunakan akun Apple, Facebook, atau Google Anda, atau cukup daftar menggunakan email, seperti yang akan saya lakukan. Jadi saya akan memilih opsi ini lalu menentukan kata sandi dan klik buat akun Shopify. Sekarang toko Shopify Anda sedang dibuat. Sekarang setelah toko kita dibuat, kita berada di dashboard Shopify, di mana hal pertama yang biasanya saya lakukan adalah mengaktifkan uji coba 3 bulan tambahan. Untuk melakukannya, kita akan pergi ke kanan bawah dan klik kotak hitam ini, lalu klik pilih paket. Kemudian, untuk memulai, paket dasar sudah lebih dari cukup, dan kita bisa lihat di sini, kita mendapatkannya seharga $1 per bulan untuk 3 bulan pertama. Jadi mari kita klik pilih paket dasar. Lalu untuk siklus penagihan, saya akan memilih bulanan, tapi Anda juga bisa memilih tahunan jika ingin menghemat uang. Jadi mari kita klik konfirmasi siklus penagihan, lalu masukkan alamat bisnis Anda, kemudian untuk metode pembayaran, saya akan menggunakan kartu kredit. Dan setelah semuanya terisi, kita bisa langsung klik berlangganan. Jadi sekarang uji coba diperpanjang, kita sudah aktif, kita punya akses penuh ke semua fitur selama 3 bulan, jadi sekarang kita bisa mulai mendesain toko kita. Hal pertama yang ingin kita lakukan adalah memilih tema untuk toko kita. Jadi mari kita pergi ke toko online, dan ini akan membawa kita ke bagian tema. Dan tanda seperti yang dari Anda lihat ya, tema yang saat ini sudah terpasang adalah tema down, tapi jika Anda ingin menggantinya, Anda bisa scroll ke bawah lalu klik kunjungi toko tema. Dan di sini, Anda memiliki perpustakaan berisi berbagai macam tema yang bisa Anda gunakan dan pasang di toko Anda. Jadi, Anda bisa menjelajahi tema-tema tersebut jika Anda mau. Perlu diingat bahwa banyak dari tema-tema ini sebenarnya adalah tema berbayar, jadi Anda harus membayar untuk bisa memasangnya di toko Anda. Jika Anda masih belum Light, saya sarankan tetap menggunakan tema gratis, dan Anda bisa memfilternya dengan mengklik filter gratis di sebelah kiri, sehingga Anda hanya akan melihat semua tema gratis yang bisa digunakan dengan paket Shopify. Dan jika Anda ingin melihat-lihat, cukup klik pada tema tersebut, lalu klik lihat demo toko, dan Anda bisa menelusuri seluruh toko untuk melihat seperti apa tampilan semua halamannya. Dan jika Anda menemukan salah satu yang Anda suka, Anda bisa langsung klik coba tema di kanan atas, dan sekarang tema tersebut akan terpasang di toko Anda. Dan ini hanya akan membawa kita kembali ke dashboard Shopify, di mana di bawah perpustakaan tema, kita bisa melihat ringkasan semua tema yang kita miliki, dan saat ini tema baru yang tadi kita lihat sedang dipasang.
Sekarang tema baru sudah terpasang, dan jika Anda benar-benar ingin menggunakannya, kita harus klik publikasikan, lalu sekali lagi klik publikasikan, dan sekarang temanya sudah berganti dari tema default, yaitu tema Dawn, ke tema baru yang baru saja kita tambahkan, yang bernama Refresh. Nah, di video ini, saya sebenarnya akan menggunakan tema default, yaitu tema Dawn. Ini adalah salah satu yang terbaik yang mereka miliki, dan saya melihat banyak toko Shopify yang sukses hanya menggunakan tema Dawn ini, jadi itulah yang akan kita gunakan di video ini juga. Sekarang untuk kembali ke tema default, saya hanya akan klik publikasikan pada tema Dawn dan konfirmasi, dan sekarang sudah kembali ke tema Dawn, dan kita bisa langsung menghapus yang satu ini sekarang. Saya hanya ingin menunjukkan kepada Anda bagaimana cara sebenarnya menginstal tema lain. Jadi sekarang kita sudah kembali ke tema default. Dan sekarang kita akan mulai menyesuaikan toko kita. Jadi mari kita klik kustomisasi, dan ini akan membawa kita ke editor toko di mana saat ini kita berada di halaman beranda seperti yang bisa kita lihat di sini. Jika Anda ingin mengganti halaman, kita bisa langsung klik di sini, lalu beralih ke halaman manapun yang ingin kita edit. Lalu di sini, di sisi kiri, kita bisa melihat gambaran semua elemen yang ada di halaman kita. Jadi di setiap halaman si toko Anda akan ada area header yang bisa Anda lihat di sini. Saat ini di header kita memiliki bar pengumuman di bagian atas. Lalu kita punya header yang isinya hanya menu, nama toko kita atau logo, dan kemudian keranjang belanja di sisi kanan. Lalu di antara header dan footer yang ada di paling bawah seperti bagian ini di sini. Di sini biasanya kita punya beberapa tautan ke halaman-halaman legal, mungkin juga bagian pendaftaran email, dan juga beberapa icon, tergantung apa yang ingin Anda tambahkan. Lalu, di antara header dan footer, kita hanya punya konten dari halaman tersebut. Jadi, di halaman utama saat ini, secara default, mereka menempatkan banner gambar di sini, dan juga koleksi unggulan yang menampilkan beberapa produk di toko kita. Jadi seluruh toko kita akan dibangun dari berbagai jenis bagian, dan di dalam bagian-bagian tersebut, kita memiliki berbagai jenis elemen. Sebagai contoh, di sini kita punya bagian banner gambar, lalu di dalamnya ada blok teks juga, dan kemudian ada blok tombol yang bisa kita lihat di sini. Anda juga bisa menambahkan lebih banyak blok hanya dengan mengklik di sini, lalu kita bisa menambah teks lagi, atau kita juga bisa menambah bagian lain. Jadi, ketika kita menggulir ke bawah, dan misalnya kita ingin menambahkan sebuah bagian di antara bagian di atas ini, yaitu banner gambar dan produk unggulan, kita cukup klik icon plus di sini, lalu kita akan melihat beberapa jenis bagian yang bisa kita tambahkan. Sebagai contoh, kita bisa menambahkan teks, seperti bagian rich text, lalu bagian tersebut akan ditambahkan, dan kita bisa langsung mengkliknya dan mulai mengedit kontennya di sini. Sekarang, kamu juga bisa memindahkan bagian ke atas atau ke bawah. Cara yang saya suka lakukan adalah pergi ke tampilan ringkasan di sisi kiri, lalu cukup seret dan lepas bagian ini kemanapun kita ingin letakkan di halaman kita, dan di sini, sekarang kamu bisa melihat tampilan ringkasan halaman di sisi kanan. Kapanpun kamu ingin menghapus bagian tertentu di halamanmu, cukup arahkan kursor ke bagian tersebut di sisi kiri, dan klik ikon tempat sampah, atau cukup pilih bagian tersebut, lalu di kiri bawah, kamu bisa melihat opsi hapus bagian. Cukup klik di sini, dan bagian tersebut akan dihapus. Jadi sekarang setelah kamu sudah familiar dengan bagaimana halaman-halaman di toko Shopify-mu disusun, mari kita mulai mendesain tokomu. Sekarang, hal pertama yang akan kita lakukan adalah menambahkan slideshow di bagian atas halaman beranda. Itu adalah sesuatu yang sering kamu lihat, terutama di toko-toko fashion, jadi kita juga akan melakukannya. Kamu juga bisa menggunakan banner gambar ini, dan hanya menambahkan satu gambar saja. Tapi dalam kasus saya akan menghapus seluruh bagian ini, lalu saya akan klik tambah bagian, dan saya akan mencari bagian slideshow. Jadi saya akan memilih slideshow, lalu slideshow itu akan langsung dimasukkan di sini. Sekarang produk unggulan ada di atas slideshow, dan saya sebenarnya ingin mengubah itu. Jadi mari kita kembali ke tampilan umum, lalu seret, dan jatuhkan bagian slideshow ke bagian paling atas halaman beranda. Sekarang, agar kita bisa benar-benar menambahkan konten, gambar ke bagian ini, mari kita pilih dengan mengkliknya, lalu untuk slide pertama, klik pilih gambar. Jadi untuk toko yang saya sudah menghaufkan 4 gambar yang ingin saya tambahkan ke slideshow ini, jadi saya akan langsung seret dan jatuhkan semua gambar ke kolom ini. Lalu setelah semuanya terunggah, saya akan memilih gambar pertama dan klik selesai. Dan sekarang ketika kita kembali ke tampilan umum di sebelah kiri sini, kita bisa lihat bahwa kita sudah punya satu gambar di slide pertama,
Dan saya sebenarnya ingin punya 4 gambar berbeda, jadi 4 slide. Jadi saya akan klik tambah slide, lalu kembali lagi dan tambahkan slide lain sehingga saya punya 4 slide di sini yang bisa saya tambahkan. Sekarang mari kita tambahkan gambar kedua dengan pergi ke slide kedua, pilih gambar, dan sekarang pilih yang ini, klik selesai, lalu saya akan ke slide ketiga, pilih gambar, pilih yang ini, selesai, dan kembali lagi. Pergi ke slide keempat, pilih gambar, dan sekarang mari kita pilih yang ini. Selesai. Sekarang mari kita kembali lagi dan sekarang kita bisa lihat kita punya 4 slide yang berbeda dan kita juga bisa lihat bagaimana mereka berubah saat kita klik panah di bawah sini. Kita bisa lihat mereka pada dasarnya berubah di sini. Jadi kita punya 4 yang berbeda. Dan langkah selanjutnya adalah mengubah bagian di sini. Jadi sekarang kita ada di slide pertama dan hal pertama yang ingin saya lakukan adalah mengubah gayanya. Short yang akan saya lakukan adalah menghapus tanda centang pada opsi ini, tampilkan wadah di desktop, lalu saya akan mengubah posisi konten desktop. Saya akan menaruhnya di sudut kiri bawah ke sini. Jadi mari kita klik di kiri bawah, dan kemudian saya juga akan melakukan penyelarasan konten desktop ke kiri. Dan sekarang saya juga perlu mengubah warnanya karena kita punya latar belakang yang agak gelap. Jadi mari kita ubah skema warnanya ke skema 3 yang membuat ini menjadi putih. Lalu kita bisa mengubah teksnya. Jadi yang akan saya lakukan adalah saya akan menyalin dan menempelkan beberapa tagline di sini yang sudah saya siapkan untuk judulnya. Jadi saya akan tempelkan di sini. Lalu saya tidak akan menggunakan subjudul. Jadi saya akan hapus saja bagian ini. Dan untuk label tombolnya, saya akan ubah menjadi belanja sekarang. Dan setiap kali Anda menambahkan tombol, Anda juga harus memastikan bahwa tombol tersebut benar-benar terhubung ke suatu tempat. Jadi di bawah tautan tombol di sini, mari kita pilih sebuah halaman. Jadi mari kita arahkan ini ke produk. Misalnya ke semua produk. Sekarang tombolnya sudah terisi, seperti yang bisa Anda lihat di sini, dan saya sebenarnya ingin membuat teks di sini sedikit lebih kecil, jadi untuk ukuran judulnya, saya akan ubah menjadi kecil, dan selesai. Itulah tampilan yang saya inginkan. Dan sekarang kita pada dasarnya ingin melakukan hal yang sama untuk semua slide lainnya juga. Jadi mari kita kembali satu langkah, lalu pilih slide kedua, dan di sini lebih masuk akal jika tombol dan teksnya diletakkan di kanan bawah, karena ada ruang kosong di sini. Jadi, mari kita scroll ke bawah, lalu letakkan kontennya di kanan bawah. Kemudian untuk alignment desktop, kita pilih kiri, dan juga hilangkan centang pada opsi ini. Dan sekarang skema warnanya sudah bagus, karena kita punya latar belakang terang, sehingga kita butuh teks yang gelap. Sekarang, mari kita hapus subjudulnya, dan saya akan menggunakan salah satu tagline lain yang sudah saya siapkan untuk judulnya. Jadi, di sini. Kamu juga bisa mengatakan sesuatu seperti koleksi musim gugur kami, cek koleksi musim gugur kami, dan kemudian tombolnya diarahkan ke koleksi musim gugur. Nanti di video ini, kalian akan mencubin cara menambahkan koleksi. Lalu untuk ukuran judul, saya akan pilih kecil di sini dan ya, itu terlihat bagus. Sekarang saya juga perlu menautkan tombolnya, jadi mari kita pergi ke tautan tombol, dan sekali lagi kita tautkan ke semua produk seperti ini, dan sekarang tombolnya sudah terisi. Jadi sekarang saya akan melakukan hal yang sama untuk 2 slide lainnya juga. Atau sebenarnya saya lupa mengganti teks tombolnya, jadi mari kita lakukan itu dengan cepat juga. Saya akan mengubahnya menjadi belanja sekarang, lalu lanjut ke slide lainnya. Jadi sekarang saya sudah selesai dengan semua slide yang ingin saya tampilkan di bagian atas beranda ini. Tentu saja, terserah Anda ingin menambahkan konten seperti apa di sini. Saya sarankan untuk menambahkan beberapa produk terlaris Anda, atau jika Anda sedang mengadakan promo, Anda bisa menaruh banner tentang promo tersebut di sini, atau mungkin menampilkan koleksi baru dan kemudian mengarahkan tombol ke halaman-halaman tertentu tersebut. Oh ya, kapanpun Anda ingin melihat seperti apa tampilan toko Anda di berbagai jenis perangkat, Anda bisa langsung ke pojok kanan atas, lalu beralih dari tampilan desktop ke tampilan mobile, dan Anda bisa melihat seperti apa halaman tersebut saat ini di ponsel atau juga seperti apa tampilannya di versi desktop. Tapi biasanya saya lebih suka melakukan perubahan di versi desktop di sini. Sekarang kita akan lanjut ke bagian berikutnya dari beranda kita, yaitu menampilkan beberapa produk kita. Sekali lagi, terserah Anda produk apa yang ingin Anda tampilkan di sini. Biasanya, yang dilakukan banyak toko adalah menampilkan produk baru mereka, atau mungkin produk terlaris. Atau jika itu toko dengan satu produk, Anda bisa saja memiliki bagian khusus untuk produk unggulan.
Jadi dengan mengklik tambah bagian, Anda bisa menambahkan bagian produk unggulan dan orang-orang bisa langsung membeli produk tersebut di beranda. Tapi sekarang saya akan menunjukkan kepada Anda cara menambahkan produk ke toko Anda dan cara menambahkan koleksi, sehingga produk Anda benar-benar akan ditampilkan di sini di beranda. Jadi untuk menambahkan produk ke toko kita harus kembali ke dashboard Shopify. Jadi pastikan Anda menyimpan perubahan di sini dengan mengklik simpan di kanan atas, lalu arahkan kursor ke tombol keluar di kiri atas, klik kanan, lalu klik buka di tab baru. Dengan cara ini kita memiliki dashboard Shopify di tab baru ini, tapi editor masih tetap terbuka di sini dan kita bisa melihat semua perubahan yang kita buat. Jadi ini adalah cara mudah untuk membangun toko Anda sedikit lebih cepat, sehingga Anda tidak perlu bolak-balik terus-menerus. Sekarang di dashboard Anda, mari kita pergi ke produk, lalu di sini klik tambah produk. Di sini Anda tinggal mengisi dari atas ke bawah dan menambahkan semua informasi tentang produk yang Anda jual. Sebagai contoh, saya akan menambahkan sebuah hoodie sebagai produk, jadi saya akan mengetikkan hoodie. Lalu untuk deskripsinya, tentunya Anda juga ingin memberikan informasi lebih lanjut tentang produk tersebut, apa yang membuatnya istimewa, mungkin juga beberapa ukuran spesifik tergantung pada apa yang Anda jual. Anda juga bisa menggunakan opsi Generate Text AI ini untuk membuat AI menuliskan teks atau deskripsi untuk Anda jika Anda menginginkannya. Kemudian di bagian media sangat penting untuk menambahkan gambar produk berkualitas tinggi dari produk yang Anda jual. Sebagian besar desain toko Anda akan sangat dipengaruhi oleh kualitas gambar yang Anda miliki dan bisa Anda tambahkan sebagai konten di toko Anda. Jadi saya akan seret dan lepas beberapa gambar produk ini, lalu di sini setelah gambar-gambar tersebut diunggah, Anda juga bisa mengatur ulang urutannya sesuai keinginan Anda. Kemudian di bagian pricing, Anda bisa langsung mengetikkan harganya di sini. Jadi misalnya harganya akan menjadi $99 dan Anda juga selalu bisa menambahkan harga pembanding. Harga pembanding ini akan ditampilkan sebagai harga yang dicoret. Jadi seperti sebelumnya harganya $110 dan sekarang hanya $19. Anda juga bisa menambahkan informasi tentang inventaris Anda. Dan jika Anda ingin mengenakan biaya pengiriman berdasarkan berat, Anda bisa menambahkan berat produk di sini. Dan jika Anda memiliki varian, seperti ukuran atau warna yang berbeda atau jenis varian lainnya, maka Anda pasti ingin mengaturnya di sini di bawah variants. Setelah Anda memasukkan semua informasi tentang produk Anda, mari klik Save. Dan sekarang ketika kita di ini, kita bisa melihat bahwa di bawah products, produk pertama kita sudah ditambahkan. Dan untuk menambahkan produk lainnya, kita cukup pergi ke Add Product lagi, lalu mengikuti langkah-langkah yang sama persis. Jadi sekarang saya sudah menambahkan beberapa produk lagi ke toko saya dan saya juga ingin membuat beberapa koleksi. Jadi ketika kita ke sini dan klik pada collections, di sini kita bisa membuat kategori yang berbeda untuk berbagai jenis produk yang kita jual. Saat ini model seperti koleksi homepage, sebenarnya saya tidak membutuhkan yang ini, jadi saya akan memilihnya di sini, lalu saya akan pergi ke 3 titik dan klik delete collection lalu konfirmasi. Dan kemudian yang ingin saya lakukan adalah membuat koleksi untuk pakaian pria dan juga untuk pakaian wanita. Jadi mari kita klik Create Collection, lalu di sini mari kita buat satu untuk wanita terlebih dahulu. Jadi saya akan ketik wanita, lalu di bawah Collection Type saya akan biarkan di manual agar saya bisa menambahkan produk ke koleksi ini secara manual. Kamu juga bisa membuatnya otomatis dan nanti kamu hanya akan bekerja dengan tag. Jadi kamu bisa memberikan tag tertentu, misalnya untuk hoodie, kamu bisa memberikan tag hoodie, lalu juga wanita, tergantung untuk siapa hoodie ini dan gaya seperti apa. Lalu kamu bisa membuat otomatisasi, sehingga produkmu akan secara otomatis dimasukkan ke koleksi tertentu. Tapi sekarang saya akan membuatnya sederhana dan tetap menggunakan yang manual saja, lalu kita juga ingin menambahkan gambar di sini untuk koleksi ini. Jadi saya akan pergi dan melihat di folder saya di sini, dan saya sudah menyiapkan gambar di sini. Saya akan menarik dan melepasnya sehingga orang lain dapat melihat, oke, ini adalah koleksi wanita. Lalu klik simpan. Dan sekarang saya juga akan membuat koleksi pria, jadi saya akan klik buat koleksi lain. Sekarang saya akan mengetik men, dan sekali lagi, kita akan tetap menggunakan jenis koleksi manual, lalu tambahkan gambar koleksi lain di sini dan klik simpan. Sekarang ketika kita kembali ke koleksi kita bisa melihat kita punya koleksi pria dan wanita, dan saya ingin menambahkan koleksi ketiga untuk semua produk yang ingin saya tampilkan langsung di beranda.
Jadi misalnya, saya bisa menampilkan semua produk baru yang kita miliki, yaitu produk-produk terbaru. Jadi mari kita kembali ke buat koleksi, lalu saya akan mengetik produk baru, produk terbaru. Tentu saja, Anda juga bisa menambahkan misalnya koleksi musim dingin yang ingin Anda tampilkan di halaman, atau mungkin koleksi produk terlaris, apapun yang sesuai untuk toko Anda. Jadi saya juga akan menambahkan gambar di sini, lalu klik simpan dan kembali, dan sekarang kita sudah punya 3 koleksi. Tapi seperti yang Anda lihat, sejauh ini kita belum memiliki produk di koleksi kita. Jadi langkah selanjutnya adalah menambahkan produk ke koleksi-koleksi ini. Jadi mari kita kembali ke produk kita, lalu pilih semua produk yang ditujukan untuk pria. Jadi dalam kasus saya, produk-produk tersebut adalah yang ini di sini. Dan setelah semuanya dipilih, saya akan pergi ke 3 titik di bagian bawah dan klik tambahkan ke koleksi, dan dalam hal ini, saya akan menambahkannya ke koleksi pria, lalu klik simpan. Lalu saya akan melakukan hal yang sama untuk produk wanita. Jadi sekali lagi, tandai semuanya, pergi ke 3 titik, tambahkan ke koleksi, lalu pilih koleksi wanita. Kemudian mari kita tambahkan beberapa produk lagi ke misalnya koleksi produk terbaru. Mari kita tambahkan mungkin yang ini di sini, lalu pergi ke tambahkan ke koleksi, tambahkan ke koleksi produk terbaru, lalu klik simpan. Jadi sekarang kita sudah menambahkan semua produk kita dan juga telah membuat beberapa koleksi untuk digunakan. Sekarang kita bisa kembali ke tab lain, yaitu editor Shopify. Jika tab ini belum terbuka, kamu cukup pergi ke toko online di sini, lalu klik kustomisasi, dan ini akan membawamu kembali ke editor. Jadi kita kembali di halaman utama, dan di sini kita punya bagian produk unggulan, dan bagian ini akan menampilkan beberapa produk kita. Sekarang yang ingin saya lakukan adalah menampilkan koleksi produk terbaru saya tepat di bawah header ini atau di bawah bagian utama di atas. Jadi saya akan menghapus koleksi unggulan ini dengan mengklik ikon tempat sampah, lalu saya akan klik tambah bagian, dan saya akan mencari koleksi unggulan di sini. Dan sekarang saya harus memberitahu Shopify koleksi apa yang ingin saya tampilkan di halaman utama ini. Jadi mari kita gulir ke bawah di menu sebelah kiri dan klik pilih koleksi. Dan dalam kasus saya ingin menambahkan koleksi produk terbaru. Jadi saya akan centang yang ini lalu klik pilih. Dan sekarang kita bisa melihat bahwa koleksi yang ditampilkan adalah semua produk yang telah kita masukkan ke dalam koleksi produk terbaru. Kita juga bisa mengubah judul di sini, jadi saya juga akan mengubahnya menjadi produk terbaru, dan kita juga bisa menambahkan deskripsi, misalnya lihat stok terbaru kami, atau sesuatu seperti itu. Dan sekarang bagian selanjutnya yang ingin saya tambahkan ke halaman utama saya adalah saya ingin menampilkan koleksi pria dan wanita, sehingga orang yang mengunjungi toko bisa mengklik pria atau wanita sesuai dengan apa yang ingin mereka beli. Jadi mari kita kembali ke tampilan umum di sini, lalu di bawah koleksi unggulan saya akan menambahkan bagian lain, dan dalam hal ini saya akan menambahkan daftar koleksi. Jadi ini akan menampilkan berbagai jenis koleksi yang kita miliki. Jadi mari kita klik di sini, lalu kita bisa melihat akan ada 3 koleksi berbeda yang ditampilkan. Dalam kasus saya hanya ingin menampilkan 2 saja. Jadi saya akan mengurangi jumlah kolom di desktop menjadi 2, dan sekarang kita hanya punya 2 koleksi yang berbeda. Jadi saya akan memilih koleksi pertama dengan mengkliknya, lalu klik pilih koleksi, dan saya akan menggunakan koleksi wanita terlebih dahulu pilih, lalu lanjut ke yang kedua, dan pilih koleksi pria. Dan sekarang entah kenapa masih ada 1 koleksi di bawah sini. Jadi mari kita kembali ke tampilan utama di sini. Lalu di bawah daftar koleksi, kita hapus saja koleksi ketiga ini dengan mengklik ikon tempat sampah. Dan sekarang kita hanya punya 2 koleksi ini. Dan mungkin kita juga bisa mengganti judul di sini. Jadi mari kita kembali ke bagian ini. Dan di bawah judul saya akan menghapusnya saja karena orang-orang pasti sudah tahu maksudnya. Dan sekarang saya masih melihat ada koleksi ketiga di bawah sini. Jadi kita ingin menghapusnya. Jadi mari kita klik saja di sini, lalu klik hapus blok di kiri bawah, dan sekarang kita hanya punya koleksi wanita dan pria. Mari kita juga hapus judul ini atau mungkin ganti dengan sesuatu yang lain. Jadi alih-alih koleksi, kita tulis saja temukan gaya Anda. Dan sekarang ketika orang benar-benar mengklik koleksi ini, mereka akan masuk ke koleksi wanita atau koleksi pria. Jadi mungkin mari kita coba. Mari kita klik dan kemudian Anda bisa lihat ini adalah semua produk yang telah kita tambahkan ke koleksi wanita dan ini akan langsung menuju ke halaman koleksi.
Jadi mari kita kembali ke beranda dengan mengganti halaman di bagian atas sini. Dan ini akan menjadi seperti struktur dasar dari sebuah toko fashion. Jadi Anda punya beberapa gambar gaya hidup di bagian atas, seperti slideshow yang sudah kita tambahkan. Anda memiliki koleksi khusus yang bisa ditampilkan di sini, lalu Anda juga memiliki koleksi utama, seperti untuk toko ini, akan ada koleksi wanita dan koleksi pria. Dan kemudian, jika Anda mau, Anda juga bisa menambahkan hal lain. Seperti jika Anda ingin menceritakan kisah atau hanya ingin memberikan informasi lebih tentang bagaimana produk Anda dibuat, ada bagian bagus untuk konten seperti ini. Anda bisa langsung klik tambah bagian di sini, lalu tambahkan bagian yang paling sesuai dengan apa yang ingin Anda komunikasikan. Sekarang mari kita lanjutkan dan lihat bagaimana cara menyesuaikan header toko kita. Header selalu berada di bagian atas semua halaman di toko Anda, dan saat ini kita memiliki dua bagian di header. Kita memiliki bar pengumuman, yaitu yang ini di bagian paling atas, lalu kita juga memiliki header itu sendiri. Jadi bar pengumuman biasanya digunakan untuk pengumuman sesuai dengan namanya. Jadi misalnya, jika Anda sedang mengadakan promo Black Friday, Anda bisa langsung mengganti teks di sini menjadi sesuatu seperti gunakan code, misalnya BF20. BF20 untuk diskon 20% atau semacamnya, lalu orang-orang akan melihat itu dan mereka akan lebih tertarik untuk benar-benar membeli sesuatu di toko Anda. Anda juga bisa mengetikkan sesuatu seperti hanya untuk waktu terbatas atau hal lain yang bisa membuat orang benar-benar membeli sesuatu. Sekarang Anda juga bisa menghapus seluruh bar ini jika memang tidak ingin menggunakannya. Anda cukup klik ikon tempat sampah di sini, lalu seluruh bar pengumuman akan hilang. Sekarang mari kita lihat bagian header sebenarnya, di mana terdapat nama toko atau bagian logo tempat Anda meletakkan logo Anda, lalu ada menu, serta bar pencarian dan keranjang belanja. Jadi hal pertama yang ingin saya lakukan adalah menambahkan logo saya di bagian atas toko ini. Jadi, mari kita pilih header kita, lalu gulir ke bawah dan masuk ke pengaturan tema, kemudian gulir lebih jauh ke bawah dan Anda akan melihat di mana Anda bisa memasukkan logo Anda. Jadi saya akan langsung seret dan lepas logo yang saya buat dengan cepat di Canva. Jadi saya akan seret dan lepas logo itu ke sini, dan ini akan secara otomatis menempatkan logo ke header kita. Sekarang, jika Anda bertanya-tanya bagaimana cara membuat logo dengan sangat cepat, yang bisa Anda lakukan adalah cukup mendaftar akun Canva. Saya akan tinggalkan linknya di bawah di deskripsi. Lalu Anda bisa mengetik sesuatu seperti logo toko fashion, dan kemudian Anda akan mendapatkan banyak template yang bisa Anda gunakan, dan Anda bisa langsung mengubah teksnya di sini, lalu mengunduh logo tersebut dan menggunakannya di toko Anda. Jadi setelah diunggah, kita juga bisa mengubah beberapa pengaturan, jadi kita bisa langsung geser slider di sini ke kanan untuk memperbesar ukurannya jika kita mau. Mungkin kita buat 120 pixel, dan kita juga bisa mengubah tata letak seluruh header. Jadi mari kita gulir kembali ke atas dan mungkin coba-coba sedikit dengan pengaturannya. Jadi salah satu hal yang bisa kita lakukan di sini adalah mengubah posisi logo. Jadi yang biasanya saya lakukan adalah memilih posisi tengah-tengah, lalu kita punya logo di tengah dan menu di sisi kanan. Jika kamu ingin tampilan header yang lebih minimalis, kamu juga bisa mengubah tipe menu menjadi drawer, lalu kamu akan mendapatkan ikon hamburger yang bisa diklik dan menunya akan muncul di sisi kiri. Saya akan tetap menggunakan menu drop-down, yaitu yang default. Sekarang saya ingin menunjukkan cara menyesuaikan menu utama di header ini. Untuk menyesuaikannya, kita harus kembali ke dashboard Shopify yang masih terbuka di tab lain. Setelah di sini, kita akan pergi ke toko online lalu klik navigasi. Setelah di sini, kita ingin klik pada menu utama. Ini adalah yang ada di bagian atas toko Anda, dan di sini kita bisa mengedit menu tersebut. Sebagai contoh, saya ingin ada tautan beranda, jadi saya akan klik hapus dan konfirmasi. Lalu kita juga bisa menghapus halaman katalog jika kita mau, dan kita juga bisa menambahkan item baru. Misalnya saya ingin menambahkan beberapa koleksi saya, jadi saya akan klik tambah item menu, lalu saya akan klik di sini dan pergi ke koleksi dan memilih koleksi pria, lalu saya akan melakukan hal yang sama dan juga memilih koleksi wanita. Dan untuk mengubah urutan item menu, kita cukup seret dan lepas apapun yang ingin kita ubah di sini. Jadi saya ingin urutannya wanita, pria, lalu kontak. Jadi mari kita klik simpan menu, dan sekarang kita bisa kembali ke editor, simpan halamannya, dan sekarang saat kita memuat ulang halaman, kita seharusnya bisa melihat menu baru di bagian atas sini.
Sekarang, mari kita lanjutkan dan pergi ke bagian footer situs web yang terletak di paling bawah. Jadi di sini kita bisa mengkliknya dan kemudian kita akan melihat semua opsi di sisi kiri. Secara default, mereka telah menambahkan bagian pendaftaran email di mana orang bisa mengetikkan alamat email mereka dan kemudian Anda bisa mengirimkan newsletter atau kode promo khusus atau semacamnya kepada mereka. Jika Anda mengumpulkan email di toko Anda, saya sarankan untuk benar-benar menawarkan sesuatu seperti diskon 10% untuk pesanan pertama agar orang-orang benar-benar memiliki insentif untuk mendaftar. Hanya meminta orang untuk berlangganan email Anda kemungkinan besar tidak akan terlalu efektif. Jadi untuk toko ini, saya belum akan mengumpulkan email. Jadi yang akan saya lakukan adalah mematikan opsi ini di sisi kiri. Saya akan menghapus centang pada tampilkan pendaftaran email dan kemudian bagian ini akan hilang. Lalu di sini kita bisa memasukkan semua tautan media sosial kita. Jadi agar ikon media sosial muncul, kita hanya perlu menyalin dan menempelkan tautan kita ke kolom-kolom ini. Jadi untuk profil Facebook, kita cukup menempelkan URL Facebook kita, lalu untuk Instagram, kita tempelkan Instagram kita, YouTube, TikTok, dan seterusnya. Dan dengan melakukan itu, ikon media sosial akan muncul di bagian footer. Dan ketika orang mengklik ikon-ikon tersebut, mereka akan diarahkan ke tautan yang Anda masukkan di sini. Sebaik, mari kita gulir kembali ke atas ke berbagai opsi. Lalu kita punya pemilih negara dan wilayah. Jadi jika Anda menjual ke beberapa negara, pastikan fitur ini juga diaktifkan agar orang bisa mengganti negara tempat mereka berada. Lalu kita juga punya hal yang sama untuk pemilih bahasa dan kemudian ada juga metode pembayaran. Jadi secara default, Shopify selalu menampilkan berbagai metode pembayaran. Jika Anda ingin menghapusnya, Anda cukup hapus centang pada opsi ini dan metode tersebut akan hilang, tapi saya sarankan untuk tetap membiarkannya aktif agar orang bisa melihat bahwa ada banyak pilihan untuk melakukan checkout dan membayar produk yang ingin mereka beli. Sekarang, hal berikutnya yang perlu kita lakukan adalah mengaktifkan tautan kebijakan di sini. Jadi kita ingin mencentang opsi ini, tapi kita belum mengatur kebijakan kita. Jadi kita butuh kebijakan pengiriman, kebijakan pengembalian, dan sebagainya. Jadi itulah yang akan kita lakukan sekarang. Kita akan mengatur halaman-halaman ini, dan setelah selesai, halaman-halaman tersebut juga akan muncul di bagian footer. Jadi untuk mengatur kebijakan kita, mari kita simpan perubahan kita terlebih dahulu, lalu kembali ke dashboard Shopify yang masih terbuka di tab lain, kemudian kita pergi ke pengaturan di pojok kiri bawah, lalu cari kebijakan, ada di bagian paling bawah, dan di sini kamu bisa langsung memasukkan semua kebijakanmu. Sekarang, jika kau membutuhkan panduan tentang cara membuat kebijakanmu, aku sarankan untuk menggunakan template dari Shopify saja. Ketika kamu klik buat dari template, mereka akan memasukkan template untuk kebijakan pengembalian dan pengembalian dana dasar. Dan yang aku sarankan adalah membaca kebijakan ini terlebih dahulu, lalu lakukan perubahan sesuai dengan toko dan bisnismu sendiri. Lalu kamu bisa melakukan hal yang sama untuk kebijakan privasi, syarat dan ketentuan layanan, dan kita juga punya kebijakan pengiriman. Tidak ada template untuk yang satu ini, jadi kamu harus menulisnya sendiri. Beritahu saja orang-orang berapa lama waktu yang dibutuhkan bagi mereka untuk menerima produk tersebut. Dan kami juga punya informasi kontak, taruh saja semuanya di sini. Dan setelah semua kebijakan ini diisi, kita tinggal klik simpan, lalu tutup pengaturannya. Dan sekarang mari kembali ke editor Shopify. Lalu ketika kita memuat ulang halaman, kita bisa melihat bahwa semua tautan kebijakan terlihat di sini di bagian bawah footer karena kita telah mengaktifkan opsi tampilkan kebijakan untuk footer. Sekarang satu hal yang tidak saya suka dari tema down ini adalah tautan kebijakan di sini semuanya rata kiri dan sebenarnya saya ingin agar tautan tersebut diposisikan di tengah seperti elemen lain di footer ini juga. Dan untuk melakukannya kita sebenarnya harus masuk ke kode tema dan melakukan beberapa hal rumit yang cukup menyebalkan. Dan hal yang lebih saya sukai adalah cukup menambahkan menu footer lalu memasukkan semua tautan ke dalam menu footer tersebut. Jadi sekarang saya akan menunjukkan kepada Anda cara melakukannya. Jadi pertama, kita akan menonaktifkan opsi ini lagi, tampilkan tautan kebijakan, dan kemudian tautan-tautan itu akan menghilang lagi. Selanjutnya, kita akan menyimpan perubahan, lalu kita akan kembali ke dashboard Shopify, dan kemudian pergi ke saluran penjualan, lalu ke navigasi, dan sekarang kita akan masuk ke menu footer di sini. Dan pertama saya akan menghapus fungsi pencarian. Jadi cukup klik hapus di sini dan konfirmasi.
Lalu saya akan klik tambah item menu dan kemudian tambahkan semua kebijakan yang baru saja kita buat dengan mengklik di sini, lalu pergi ke kebijakan dan kemudian pilih semua kebijakan Anda di sini dan tambahkan saja ke menu footer Anda. Setelah semuanya ditambahkan, mari klik simpan menu, lalu kembali ke editor. Dan sekarang kita akan kembali ke tampilan utama di sini, lalu gulir ke bawah ke bagian footer, dan sekarang kita akan menambahkan blok baru di bagian bawah sini. Klik tambah blok, dan kita akan klik pada menu. Ini sekarang akan menambahkan tautan yang baru saja kita tambahkan ke menu footer. Jadi mari kita klik pada blok ini. Dan jika Anda ingin mengubah menu, Anda juga bisa menambahkan menu utama di sini jika mau. Tetapi saya ingin menghapus judulnya saja karena saya tidak membutuhkannya, jadi judulnya akan hilang. Dan sekarang kita punya daftar terpusat dari semua kebijakan kita dan juga halaman kontak di bagian bawah halaman ini. Ini memang tidak persis di bagian paling bawah footer, tapi sekarang sudah di tengah dan menurut saya tampilannya jauh lebih baik. Sekarang saya juga ingin menunjukkan kepada Anda cara menghilangkan tulisan Powered by Shopify di bagian bawah, karena ini juga sesuatu yang agak mengganggu, tapi sebenarnya cukup mudah dilakukan. Jadi mari kita klik simpan, lalu kembali ke dashboard. Mari kita pergi ke toko online, lalu klik 3 titik dan pilih Edit Content Tema Default. Kemudian di sini, mari kita cari kata links, dan kemudian di bawah links Anda bisa melihat Powered by Shopify. Yang perlu kita lakukan di sini adalah klik pada kolom ini, lalu tekan Enter, sehingga kita memiliki spasi di sini, lalu klik simpan. Sekarang ketika kita kembali ke editor dan memuat ulang halaman, lalu gulir ke bawah, kita bisa melihat bahwa tulisan Powered by Shopify sudah hilang, jadi yang tersisa hanya copyright 2023 dan nama toko Anda. Sekarang kita ada value mengubah nama toko kita menjadi nama merek kita yang sebenarnya, sehingga kita dapat melihatnya di bagian bawah juga. Jadi mari kita lakukan itu sekarang dengan kembali ke dashboard, lalu masuk ke setelan di kiri bawah, lalu di sini di bawah detail toko kita dapat mengklik ikon pena ini, lalu di sini ubah nama toko kita. Dalam kasus ini, saya rasa itu adalah kelapa, itulah nama mereknya. Jadi mari klik simpan, dan sekarang ketika kita kembali ke editor dan memuat ulang halaman lagi, kita akan melihat di bagian bawah bahwa nama toko kita sekarang terlihat di sini. Dan saat Anda mengkliknya, Anda akan diarahkan ke halaman beranda. Jadi sekarang kita sudah selesai dengan header dan footer toko kita. Sekarang kita juga dapat masuk ke pengaturan tema dan melihat beberapa hal di sana. Jadi untuk masuk ke pengaturan tema, kita bisa pergi ke sisi kiri pada ikon roda gigi ini, lalu Anda akan melihat berbagai macam opsi yang bisa Anda telusuri. Jadi misalnya di bawah logo, kita bisa melihat bahwa kita sudah menambahkan logo kita di header. Tapi satu hal yang belum kita tambahkan adalah gambar favicon kita. Jadi jika Anda tidak tahu apa itu Subiaste, Anda bisa pergi ke 3 titik di sini lalu klik lihat, dan ini akan membuka toko Anda di tab baru. Dan di sini Anda bisa melihat di jendela tab, ada ikon kecil dan itulah favicon. Dan ini kita bisa menyesuaikan tampilannya, dan biasanya itu adalah logo dari merek tersebut. Jadi yang biasanya saya lakukan adalah menambahkan versi logo yang berbentuk persegi. Jadi saya sudah menyiapkan satu untuk toko ini. Saya akan langsung seret menjatuhkan ke sini. Pada dasarnya ini hanya huruf pertama dari logo ini. Jadi setelah itu ditambahkan, saya bisa langsung klik simpan. Dan sekarang ketika saya kembali ke toko lalu memuat ulang halaman, kita bisa melihat bahwa ikon ini sekarang sudah terlihat di bagian atas browser. Lalu ketika kita kembali ke pengaturan tema dan masuk ke bagian warna, kita juga bisa mengubah semua warna untuk semua skema warna yang dimiliki template ini. Jadi kalau kamu ingin mengaturnya lebih lanjut, kamu bisa. Saya biasanya membiarkannya seperti apa adanya karena memang sudah cukup dioptimalkan. Hal yang sama juga berlaku untuk tipografi. Di sini kamu bisa mengubah semua pengaturan, semua jenis font yang ingin kamu gunakan untuk situs webmu. Lalu kamu juga punya beberapa opsi lain, seperti animasi, tombol, gaya, dan hal-hal semacam itu. Saya biasanya tidak menghabiskan terlalu banyak waktu di opsi-opsi ini, karena seperti yang saya bilang, semuanya sudah cukup dioptimalkan oleh tema yang kita gunakan. Jadi sekarang kita sudah selesai dengan bagian utama dalam mendesain toko kita. Kita terutama fokus menambahkan hal-hal ke halaman beranda, karena Shopify sebenarnya sudah mengoptimalkan semua halaman lain berdasarkan tema yang kamu pilih. Seperti misalnya, jika kita pergi ke halaman produk kita, maka kita bisa melihat seperti inilah tampilannya.
Jadi di sini kamu bisa melihat semua informasi yang kita berikan saat menambahkan produk kita. Lalu di sini ada gambar produk dan biasanya kamu juga bisa melihat beberapa produk terkait di bagian bawah berdasarkan tag yang kamu berikan pada produkmu. Sekarang, karena saya belum melakukannya, kamu tidak bisa melihat produk apapun. Tapi perlu diingat bahwa kamu punya jauh lebih banyak opsi kustomisasi. Jadi misalnya kamu bisa menambahkan bagian lain di bagian bawah halaman produkmu. Jadi masih banyak hal lain yang bisa kamu lakukan, tapi kita hanya membahas hal-hal dasar yang perlu kamu lakukan saat memulai toko Shopify baru dan kamu ingin menjaga semuanya tetap sederhana. Juga pastikan untuk memeriksa toko kamu di perangkat seluler karena kebanyakan orang saat ini sebenarnya berbelanja menggunakan ponsel mereka. Jadi kamu harus memastikan semuanya terlihat bagus di ponsel juga. Cukup periksa semua halaman dan lihat apakah semuanya sudah terlihat baik. Biasanya Shopify sudah sangat baik dalam mengoptimalkan semuanya untuk perangkat seluler, jadi kamu tidak perlu melakukan apa-apa, tapi kadang-kadang kamu ingin mengubah sesuatu karena di ponsel tampilannya tidak seperti yang kamu inginkan. Sekarang sebelum kita meluncurkan toko kita, ada beberapa pengaturan yang sangat penting yang perlu kita perhatikan dan hal-hal yang harus kita atur agar kita bisa mulai menjual produk di toko kita. Jadi mari kita buka dashboard Shopify kita, lalu dari sini mari kita buka pengaturannya. Jadi di bawah detail toko, kita sudah mengatur nama toko kita, tapi kita juga harus memastikan semua hal lainnya sudah benar, seperti informasi penagihan, mata uang toko, dan juga satuan yang digunakan di toko Anda. Lalu, hal yang sangat penting adalah mengatur sistem pembayaran kita. Jadi di bagian pembayaran kita bisa mengatur Shopify Payments yang memungkinkan pengunjung kita untuk melakukan pembayaran menggunakan kartu kredit, Google Pay, Apple Pay, ShopPay, atau metode pembayaran lain yang mereka inginkan. Jadi cukup klik pada selesaikan pengaturan akun, lalu isi semua informasi Anda agar orang-orang bisa melakukan checkout di toko Anda. Jika Anda mau, Anda juga bisa menambahkan opsi checkout dengan PayPal. Selanjutnya, mari kita masuk ke bagian pengiriman dan pengantaran. Disinilah Anda perlu mengatur tarif pengiriman untuk mengirimkan produk kepada pelanggan. Jadi ada banyak pilihan di sini dengan Shopify. Kita bisa memiliki tarif pengiriman umum untuk pengiriman domestik, pengiriman internasional, atau Anda juga bisa memiliki beberapa profil pengiriman untuk berbagai jenis produk, atau jika Anda ingin menambahkan pengiriman berdasarkan berat atau berdasarkan jumlah, semua ini bisa Anda atur di menu pengiriman dan pengantaran. Kemudian di bagian pajak dan bea, Anda perlu memastikan untuk mengatur pajak yang harus Anda pungut dengan benar berdasarkan kemana Anda mengirim dan dari mana Anda menjual. Jadi pastikan juga untuk memeriksa bagian ini. Dan sekarang kita juga ingin masuk ke bagian domain dan menghubungkan domain khusus ke toko kita. Saat ini Koiidea adalah domain kita dan Anda juga bisa melihatnya di sini. Ini hanyalah domain Shopify dan kita ingin mengubahnya menjadi domain bermerek khusus milik kita sendiri. Kita bisa membeli domain langsung di Shopify atau jika Anda sudah memilikinya, Anda juga bisa menghubungkannya dengan mengklik di sini. Namun cara termudah adalah membelinya di sini dengan mengklik beli domain baru. Lalu Anda tinggal mengetikkan nama merek atau domain yang ingin Anda gunakan. Jadi saya mungkin akan sondai coconutfashion.com atau si Shundela yang serup. Mungkin sudah diambil, jadi kita bisa lihat di sini, sudah diambil. Kita bisa pergi untuk bersih toko, seperti itu. Saya mungkin akan mencoba dan memilih domain.com, dan setelah Anda menemukannya, cukup klik beli, lakukan proses pembayaran, lalu domain tersebut akan otomatis terhubung ke toko Anda. Tidak ada lagi yang perlu Anda lakukan. Lalu, jika Anda menjual secara internasional, mungkin masuk akal juga untuk pergi ke bagian bahasa dan menambahkan lebih banyak bahasa ke toko Anda. Shopify yang membuatnya cukup mudah untuk menerjemahkan toko Anda ke dalam bahasa lain. Cukup klik di sini lalu pilih bahasa yang ingin Anda gunakan untuk menerjemahkan toko Anda, kemudian ikuti proses ini. Seperti yang Anda lihat di sini, Shopify mengatakan bahwa hal ini dapat meningkatkan konversi Anda sebesar 13% untuk pelanggan internasional. Jadi itu jelas sesuatu yang ingin Anda lakukan jika Anda menjual secara internasional. Jadi sekarang kita sudah melihat pengaturan yang paling penting. Jadi mari kita tutup pengaturannya di sini dan sekarang kita pada dasarnya sudah siap untuk mempublikasikan toko kita. Saat ini toko kita belum dipublikasikan, jadi tidak ada yang bisa mengaksesnya kecuali kita sendiri. Dan Anda bisa melihat di sini tertulis
Toko online Anda dilindungi kata sandi, dan kita bisa menghapus kata sandi tersebut dengan cukup mengklik hapus kata sandi. Dan sekarang toko baru kita sudah dipublikasikan. Saya harap video ini membantu Anda belajar bagaimana mendesain toko Shopify. Jika iya, silakan beri jempol pada video ini dan berlangganan ke channel ini. Terima kasih banyak sudah menonton. Saya menantikan untuk bertemu Anda di video berikutnya.